Halo penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan interferensi dan difraksi cahaya. Saya berharap Anda sudah menonton video saya yang menjelaskan teori tentang interferensi dan difraksi cahaya. Nah, kalau Anda paham teorinya, mari sekarang kita bahas soalnya satu persatu. Latihan soal nomor 1. Nah, soal ini untuk untuk persiapan PAT gitu ya. Nomor 1, pada percobaan interferensi celah ganda digunakan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jarak celah ke layar 1,2 meter dan jarak sepasang celah 0,4 mm. Berapakah jarak garis gelap ketiga dengan garis gelap ketujuh pada pola fringe di layar? Oke, kita jawab ya. Yang diketahui dalam soal ini ya, lambda cahayanya diketahui, panjang ini, jarak celah ke layar sudah diketahui juga, jarak dua celah diketahui, ini saya jadikan meter ya. Yang ditanyakan jarak garis gelap ketiga dengan gelap ketujuh. Nah, di video saya yang menjelaskan teori sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari jarak antar polanya kita bisa memakai rumus praktis seperti ini. Untuk gelap ke gelap itu selisih gelapnya berapa dikalikan L lambda per D. L lambda per D ini sering saya baca lambda. Terang ke terang juga selisih terang kalikan lambda. Nah, dalam soal ini kan sama-sama gelap 3 dengan gelap 7, langsung selisihnya berapa? Yaitu 7 kurangi 3 dikalikan dengan lambda, L lambda per D. Oke, jadi kalau begitu 7 kurangi 3, 4, L-nya saya masukkan 1,2, lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter, D-nya 4 kali 10 pangkat min 4. 4-nya kita bisa coret ya, jadi kalau itu hasilnya 4,8 kali 10 pangkat min 3 meter atau 4,8 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, pada percobaan difraksi celah ganda, pola fringe di layar menghasilkan jarak garis terang berdekatan 3,5 mm. Bila jarak celah ke layar 1,5 meter dan jarak dua celah 0,3 mm, maka berapakah panjang gelombang cahaya monokromatik yang digunakan dalam percobaan ini? Kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal jarak garis terang berdekatan atau berturutan ya. Bisa terang 1, 2, bisa 2, 3, 3, 4. Ini saya ambil 1, 2, yaitu 3,5 mm atau sekian meter. Jarak celah ke layar diketahui, kemudian jarak dua celah juga sudah diketahui, ini jadikan meter. Yang ditanyakan panjang gelombang cahaya monokromatik tersebut. Nah, kalau sama-sama terang, kita bisa menggunakan rumus delta T L lambda per D atau lambda. Jadi ini maksudnya jarak antar pola terang ya. Oke, jadi terang 1 dengan terang 2 itu berarti 2 kurangi 1 dikalikan dengan lambda. Nah, ini terang 1 dengan terang 2, terang yang berdekatan sudah ada, ini nilainya. Nah, 2 kurangi 1, 1 ya, L-nya 1,5 meter, lambda ditanyakan, sedangkan D-nya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat min 7 meter, atau boleh ditulis 700 nanometer. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, suatu celah sempit yang lebarnya 0,2 mm dikenai sinar monokromatik secara tegak lurus yang panjang gelombangnya 600 nanometer. Pada jarak 1 meter dari celah terdapat layar untuk melihat pola fringe dari hasil interferensi cahaya. Jarak garis gelap ketiga pada layar terhadap pusat pola. Oke, kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal ya. D-nya itu maksudnya lebar celahnya itu adalah 0,2 mm, sekian meter, jarak celah ke layar 1 meter ya, lambdanya sudah diketahui, ini saya jadikan meter. Nah, sedangkan yang ditanyakan jarak pola garis gelap dengan terang pusat. Nah, kalau kita pakai rumus Dewi Persik Lugur dP per L, P itu jarak pola ke pusat pola, K lambda itu kalau terjadi garis gelap, K plus setengah kali lambda kalau terjadi garis terang. Nah, K itu biasanya disimbolkan dengan M kecil, P itu kadang-kadang disimbolkan dengan Y. Tapi saya pakai simbol yang umum ya, P sama K. Oke, jadi dP per L itu sama dengan K dikalikan lambda karena terjadi pola gelap. Kan yang pertanyaannya tadi gelap ketiga terhadap pusat pola toh. Gelap ketiga, gelap. Jadi kita pakai K lambda, bukan K plus setengah ya. Nah, ini karena pola gelap ketiga atau garis gelap ketiga, K-nya diisi 3. Jadi order interferensinya 3. Nah, jadi kalau begitu dP per L sama dengan 3 lambda dengan K3, berarti P-nya itu adalah 3L lambda per D. Oke, jadi P-nya itu adalah berarti 3, L-nya 1 meter, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7 ya, D-nya 2 kali 10 pangkat min 4.
Nah, hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 3 meter atau 9 milimeter. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Nah, sebenarnya kita kalau tidak pakai rumus ya nggak masalah. Pola fringi yang terjadi di layar seperti ini. Ini pusat pola. Setelah pusat pola sebenarnya ini terang 1 ya. Gelap 1, terang 2. Tapi terang 1 dengan terang pusat itu melebur. Jadi tidak akan terlihat. Jadi terang 1 itu setelah gelap 1. Jadi gelap 1, terang 1. Jadi semua intervensi pada celah, hasil pola fringinya terang 1 itu selalu setelah gelap 1 ya. Jadi ini ada blanknya. Jadi terang 1 sejati melebur dengan terang pusat. Jadi terang 1 bergeser setelah gelap 1. Jarak antar polanya itu sama. Jadi jarak antar pola, gelap 1 terang 1, gelap 1 gelap 2, gelap 2 terang 2, sama semua, yaitu X. Nah, X-nya itu adalah setengah lambda, L lambda per D ya. Nah, kalau kita lihat jarak gelap 3 dengan terang pusat, ini kan setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda. Jadi setengah lambda dikalikan 6, kan 3 lambda. Jadi jarak pola ke terang pusat itu adalah 3 lambda. Oleh sebab itu di sini kalau kita lihat ini hasilnya sama dengan ini 3 L lambda per D atau 3 lambda. Jadi pola fringi di layar ini kalau misalkan Anda tidak hafal rumus, biasanya yang rawan itu yang sebelah kanan. Lambda itu garis gelap atau terang. Padahal kalau diintervensi celah ganda lambda itu garis terang. Nah, itu kan membingungkan. Jadi ini supaya Anda selalu bisa mereduksi rumus dalam menyelesaikan soal. Cukup pakai setengah lambda sebenarnya. Oke, yang keempat, kisi difraksi di sinar cahaya monokromatik secara tegak lurus dengan panjang gelombang tertentu. Kisi terletak sejauh L meter dari layar. Pada layar terjadi pola fringi akibat dari intervensi cahaya. Pada pola fringi, jarak garis terang kedua dengan pusat pola dalam 4 mm. Jarak garis gelap ketiga terhadap garis terang ke-1. Oke, kita jawab ya. Nah, terang 2 dengan terang pusat itu jaraknya 4 mm. Nah, itu katanya dalam soal ya. Nah, yang tanyakan jarak garis gelap 3 dengan terang 1. Nah, sekarang saya mereduksi rumus, saya tidak menggunakan rumus, saya lihat pola fringi di layar. Ini kan kisi ya. Kisi itu hasil pola fringinya sama dengan celah ganda. Berupa garis terang gelap berturutan dengan pusatnya berupa garis terang atau terang ke 0 ya. Nah, katanya di sini jarak terang pusat dengan terang 2 itu 4 mm. Kalau ini T2 dengan T0 4 mm, berarti jarak antar polanya ini kan 1 meter. 1, 1, 1, 1, pas 4 ya. Kalau ditanyakan jarak garis gelap ketiga terhadap garis terang ke-1 itu sangat mudah. Karena jarak antar polanya kan sudah ketemu 1 ini ya. Jadi kalau begitu lihatlah di sini jarak garis gelap ketiga terhadap garis terang yang pertama. Lihat ya, gelap 3 dengan terang pertama. Berarti 1, 2, 3. Berarti langsung ketemu jawabannya. 3 mm kan? Ya, 3 mm ini. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah B. Jadi nomor 4 tidak usah pakai rumus. Bosan dengan rumus ya. Nomor 5, pada percobaan difraksi kisi digunakan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 400 nanometer. Cahaya monokromatik itu didatangkan secara tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki konstanta kisi 500 garis per milimeter. Orde maksimum dari pola fringi yang teramati. Nah, yang dimaksud orde maksimum adalah garis terang terpinggir yang keberapa yang masih bisa teramati dengan jelas. Kita tahu pola fringinya semakin menjauhi pusat itu semakin redup ya, semakin redup. Ini yang diketahui dalam soal lambdanya 400 nanometer atau sekian meter. Nah, konstanta kisinya 500 garis per milimeter. Nah, yang ditanyakan adalah K-nya. Nah, untuk difraksi kisi itu rumusnya sama dengan celah ganda ya. Jadi D sin theta sama dengan K lambda kalau garis terang, K min setengah K lambda kalau terjadi garis gelap. D itu berarti jarak antar celahnya, karena kisi itu celahnya banyak. Kalau theta itu sudut simpang difraksi, K itu orde interferensi, kadang-kadang disimpulkan M kecil, lambda itu banyak gelombang cahaya yang digunakan. Nah, kalau mencari D, jarak antar celahnya ya 1/n. Nah, 1/500 mm, berarti 1/500 kali 10 pangkat min 3 meter, atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter.
Nah, karena di sini terjadi garis terang, karena di sini tanya orde maksimum garis terang yang terpinggir, ya kita pakai terangnya K lambda ya. Terus kemudian D-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6, karena K-nya yang ditanya K maksimum, berarti sin tetanya harus maksimum. Sin teta maksimum itu 1 ya, sin maksimum itu 1. Nah, K-nya ditanyakan lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi kalau K-nya dihitung ketemu 5. Jadi jawabannya adalah C. Music is very easy and fun.